Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sasik, jumpa lagi bersama saya Dede Lesmana. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait uji Cochrane dengan menggunakan SPSS. Cochrane test atau kit test pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli Sasik yang berasal dari Skotlandia, yaitu William Getmell Cochrane pada tahun 1950. Jika teman-teman suka dengan video pembelajaran Sasik ini, silahkan support dengan cara klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video dan informasi pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih. Uji Cochrane merupakan salah satu bagian daripada Sasik non-pragmatik dan pengembangan daripada uji McNemar yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan secara signifikan 3 atau lebih sampel dalam hal proporsi atau frekuensinya. Uji ini menggunakan data nominal yang bersifat dikotomi seperti misalnya sukses dan gagal, like dan dislike, dan seterusnya. Uji ini berlaku pada K-sampel berpasangan. Jika uji McNemar digunakan untuk 2 sampel berpasangan, sedangkan untuk uji Cochrane kit test itu digunakan untuk 3 atau lebih sampel. Ini adalah asumsi daripada Cochrane di mana sampel yang dipilih adalah secara random, memiliki satu variabel dependen dengan 2 kelompok eksklusif dan atau variabel dikotomi, memiliki satu variabel independen yang terdiri daripada 3 atau lebih kategori. Skala data untuk variabel independen adalah ordinal atau nominal. Ini adalah hasil treatment pada uji Cochrane di mana ini adalah subjek, ini treatment atau perlakuan, dan ini adalah menghasilkan LI kuadrat seperti itu. Nah, ini adalah formula daripada Cochrane di mana Q ini merupakan kit test, K ini merupakan jumlah variabel, C ini merupakan jumlah yang suka pada kolom ke I, R ini adalah jumlah yang suka pada baris ke I, sementara N ini adalah jumlah sampel. Jika teman-teman meneliti, misalnya meneliti sukses dan gagal, maka untuk CI dan RI-nya kita pilih yang sukses seperti itu. Nah, ini adalah contoh atau studi case yang akan kita gunakan dalam implementasi penerapan pengujian untuk Cochrane test. Seorang pengusaha ingin menjual produk es krim kepada konsumen di kota Samarinda. Pengusaha tersebut mengambil sampel sebanyak 14 responden untuk mengetahui rasanya terhadap es krim coklat, es krim dengan rasa durian, es krim dengan rasa vanila, dan es krim dengan rasa stroberi. Dari responden tersebut diberikan hanya 2 alternatif jawaban, yakni suka dan tidak suka, seperti itu. Nah, ini adalah dasar pengambilan keputusan, di mana tentu saja kita perlu untuk menetapkan sebuah hipotesis. H0 adalah konsumen memiliki kesamaan pada 4 rasa es krim, dan HA ini konsumen tidak memiliki kesamaan, yang berarti berbeda ya pada keempat rasa es krim. Nah, dalam menentukan Cochrane test ini, kita bisa membandingkan nilai key value dan nilai chi-square table. Kita juga bisa menggunakan index level probability. Jika membandingkan key value dengan chi-square table, jika key value kurang daripada chi-square table, maka H0-nya diterima. Jika key value lebih besar daripada chi-square table, maka H0-nya ditolak. Untuk level signifikan atau probability-nya, jika asymptotic to tailored lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Jika asymptotic to tailored kurang daripada 0,05, maka H0 ditolak, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke data sheet di Excel-nya. Di sini saya memiliki sebuah data sheet, ada 14 responden, di mana keterangannya 0 itu untuk dislike dan 1 untuk like. Kita copy, salin
Kemudian kita pindahkan ke SPSS-nya. Klik kanan, paste with variable name. Oke, kita rapikan terlebih dahulu di sini. Seperti ini. 0 itu tidak suka ya. Sementara 1 itu ada suka. Maka di variable view kita tuliskan di item value ini 0, labelnya adalah dislike. Kemudian 1, labelnya adalah like. Oke. Di sini kita copy aja seperti ini, kemudian kita nilainya kita paste ya. Oke. Kemudian kita klik data view. Nah, jadinya seperti ini. Oke, kita langsung klik menu Analyze, kemudian Non-Parametric Test, Legacy Dialog, kemudian kita pindah ke K-Related Sample. Nah, di sini secara default test tipenya adalah treatment. Karena kita menguji Cokranski test, maka kita checklist yang Cokranski. Namun terlebih dahulu kita pindahkan coklat hingga strawberry ke test variable. Kita blok atau tekan Ctrl A, kemudian pindahkan ke test variable, hilangkan checklist pada treatment, kemudian kita pilih Cokranski. Untuk statistik ini kita bisa menggunakan deskriptif, bisa juga enggak ya, bisa juga tidak gitu ya. Karena kita fokusnya hanya pada cokran, pengujian cokran, maka kita abaikan saja seperti itu. Oke, kita langsung klik OK. Ini adalah hasil atau output dari pengujian Cokranski test, di mana terdapat output frekuensi dan tes statistik. Pada frekuensi, terdapat variabel coklat, di mana yang menyatakan dislike sebanyak 8 responden, dan yang menyatakan like sebanyak 6 responden. Untuk variabel vanilla, yang menyatakan dislike sebanyak 4 responden, yang menyatakan like sebanyak 10 responden. Untuk variabel durian, yang menyatakan dislike sebanyak 8 responden, dan yang menyatakan like sebanyak 6 responden. Untuk variabel strawberry, yang menyatakan dislike sebanyak 6 responden, dan yang menyatakan like sebanyak 8 responden. Ini adalah nilai tes statistiknya, di mana nilai N untuk jumlah data yang valid sebanyak 14, untuk Cokranski atau K-test sebanyak 2,750, untuk DF sebanyak 3, untuk asimsik sebanyak 0,432. Dalam memutuskan hipotesis, kita dapat melihat pada nilai Cokranski dengan membandingkannya dengan nilai chi-square tabel. Dan kita juga bisa melihat nilai asimsik, di mana ketika lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Pada output di sini, nilai asimsiknya sebesar 0,432, yang berarti H0 diterima. Kemudian, selain kita menguji hasil Cokranski test, kita juga bisa menggunakan Excel untuk perhitungan manualnya. Oke, kita akan implementasikan, di mana kita akan mengcopy ya. Untuk formulanya, copy. Kemudian kita akan pindahkan ke Excel seperti ini. Oke, kita akan menentukan nilai Q. Ini perhitungan manualnya ya. Di mana kita akan menentukan nilai CI kuadrat, RI, dan RI kuadrat. Oke, kita akan menambahkan kolom baru seperti ini. Strawberry kita pindahkan. Kemudian di sini kita tuliskan RI.
Di sini kita tuliskan RI kuadrat. Di sini kita tuliskan total, ini untuk penjumlahannya ya, atau sigmanya. Kita akan jumlahkan bisa menggunakan sama dengan sum. Bisa juga menggunakan shortcut pakai keyboard. Alt sama dengan enter. Kita akan fill option seperti ini ya. Kemudian Alt sama dengan enter. Di sini kita pangkat 2. Enter. Oke, kita turunkan seperti ini. Kemudian kita bikin seperti tabel atau di border. Oke. Untuk nilai K ini jumlah variabel case-nya ya, coklat, vanilla, durian, dan strawberry. 4. Nah, kemudian di sini adalah CI ya. Nah, berarti sama dengan untuk variabel coklat totalnya adalah 6, kita kuadratkan. Kemudian untuk total vanilla adalah 10 dikuadratkan menjadi 100. Untuk total durian dikuadratkan menjadi 36. Untuk total strawberry dikuadratkan menjadi 64. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai CI kuadrat. Di sini kita rapatkan terlebih dahulu sama dengan ini ya, jumlah daripada ini ya, total untuk coklat, vanilla, durian, dan strawberry itu jumlahnya adalah 30. Oke. Hasilnya adalah 900. Oke, kemudian kita akan menentukan nilai RI. Ini sudah dilihat ya, sudah diperoleh sebesar 30. Kemudian nilai RI kuadrat itu 72. Oke. Ini saya pindahkan dulu terlebih dahulu. Seperti ini aja. Nah, di sini 4 dikurang 1 sama dengan 4 kurang 1. Jadinya 3 ya. Kemudian kita akan menambahkan dari CI kuadrat. Seperti ini. Ditambah 100. Ditambah 36. Ditambah 64. Hasilnya adalah 236. Kemudian 236 dikalikan 4 sama dengan 236 dikalikan 4. Hasilnya adalah 944. 944 dikurangi 900, hasilnya adalah 44. Jadi K sigma CI kuadrat dikurang CI kuadrat hasilnya adalah 44. 44 kemudian kita kalikan 3. Oke. Hasilnya adalah 132. Kemudian kita akan bagi ya, K dikali RI. Berarti sama dengan 4 dikali 30, hasilnya adalah 120. Kemudian dikurangi RI kuadrat.
Oke. Hasilnya adalah 72. Nah, berarti sini saya tuliskan result sama dengan 132 dibagi 72. Hasilnya adalah 1,833. Sorry, ini terjadi kesalahan ya, bukan 1,833. Karena dia harus sama dengan nilai Czochralski-nya pada pengujian SPSS-nya. Ini adalah 2,750 ya. Kita perhatikan dulu, kita identifikasi dulu di mana letak kesalahannya. Ternyata ini belum dikurangi ya. Dia langsung aja ke nilai 72-nya. Oke. Kita kurangi terlebih dahulu sama dengan nilai 120 dikurangi 72. Enter. Hasilnya adalah 48. Nah, di sini kita pindahkan ya pada sel L21. Enter. Hasilnya adalah 2,750 ya. Dan nilai ini, perhitungan manual ini sesuai dengan yang ada pada nilai Czochralski-nya dengan menggunakan SPSS. Untuk perbandingan antara C-square table sudah pernah saya ajarkan pada materi sebelumnya terkait Kendall-Whittaker correlation seperti itu. Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana menentukan nilai C-square table-nya. Jadi di sini kita bisa menggunakan dua dasar keputusan dengan membandingkan nilai key value atau Czochralski dengan C-square table, dan juga kita bisa menggunakan nilai asimsiknya seperti itu. Cukup sekian materi ini terkait pengujian Czochralski test dengan menggunakan SPSS, kemudian ditambah dengan bagaimana cara menghitung manual pada nilai key testnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.